Baru 2-3 hari yang lalu gue juga kesetrum. Wah, ternyata pelihara ikan nggak cukup cuma tahu ikannya, airnya. Apakah ikan di akuarium kita bisa kesetrum? Waduh, nempel bro. Nempel. Nempel ya kan? Panik. Satu lagi megang. Hai sahabat Gemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Gua banyak tergelitik untuk mencari tahu atas komentar-komentar yang sahabat Gemvlog utarakan di channel gua sebelumnya pada saat gua memasang lampu di tank ini dan juga tank lain yang gua pasang di rumah. Jadi itu banyak masukan dari sahabat-sahabat Gemvlog bahwa penggunaan lampu lebih baik tidak dicelup ke dalam akuarium. Jadi itu ini pada saat gue mengganti semua lampu gue dengan lampu main, jadi banyak yang bilang lebih bagus di atas, lebih bagus tidak tercelup ke dalam air, gitu kan. Jadi alhasil, emang tadi sebelumnya ini semua gue nggak ada yang celup sih, rata-rata gue gantung di atas. Nah sekarang gue celup, jadi tuh supaya biasnya gimana gitu, jadi tersebar lewat air gitu. Nah ada yang komen bisa kesetrum ikan-ikannya. Kalau misalkan sil-silnya lepas, dopnya dari sini lepas. Nah, ikan gua kesetrum, mati semua ikan gua. Menurut komentar itu. Nah, dari situ gua berusaha untuk cari tahu, dari situ gua berusaha untuk mendalami. Jadi itu kayak gua punya was-was dan antisipasi tersendiri dari komen ini nih. Jadi itu kalau sampai mati kesetrum sih nggak lucu juga. Gua nggak mau taruh pacu ke sini karena memang dia suka gigitin kabel. Malah nyetrumnya dari lampu kan nggak lucu. Nah, alhasil gue cari tahu dan sampai akhirnya gue mencoba untuk mencari supplier utama di Indonesia atas lampu main ini. Karena memang kemarin kalau sahabat Gemvlog ada ngikutin kemarin malam live gue di Instagram bersama Ko Henry dari Indo Dragon, itu diawali dengan gue mencari tahu melalui Ko Henry, siapa sih yang bisa menjelaskan gue tentang lampu main ini, karena Ko Henry kan sering banget nyebutin lampu main di kontennya. Makanya itu gue cari tahu melalui Ko Henry dan alhasil difasilitasi, habis itu kita live bareng gitu. Ucapan terima kasih gue kepada Ko Henry yang sudah membantu dan memfasilitasi. Nah, setelah gue bisa menghubungi pemegang merek main internasional untuk Indonesia, dijelaskan bahwa penggunaan lampu ini yang terbaik adalah 80% tercelup dan juga 45 derajat ke arah tank tengah. Jadi itu lebih tersorot sampai ke backgroundnya. Itu anjuran dari pemegang produk. Berarti kan pemegang produk sudah melakukan uji, sudah melakukan QC, lebih baiknya disarankan seperti apa. Jadi itu kita biasakan memang suka improvisasi dan mengembangkan diri supaya penghasilan lebih maksimal. Misalkan dari pemegang merek atau si produsen lampunya bilang sekian, kita mau coba improvisasi supaya lebih maksimal. Biasanya improvisasi atau akal-akalan itu berujungnya akan lebih ribet sih menurut gua. Nah, gua mau bahas mengenai sekarang ini terlepas dari lampu main lah, karena memang ada yang bahas tentang setrum dan menyetrum ini, gua jadi kayak parno sendiri sahabat Gemvlog. Parno sendiri apakah betul bisa kesetrum? Karena memang lampu view itu memiliki panas yang lumayan. Makanya ini kan karet. Ini kan karet. Kalau misalkan si karet ini kena lampu panasnya terus kan lama-lama kan longgar kan. Dia akan melar kan si karet ini. Makanya itu gue coba mencari tahu. Dan memang sekarang ini gue tetap nih kayak seperti di sini, gue tetap rendam dengan alasan tertentu. Nanti gue sampaikan di akhir video. Cuman sekarang ini gue mau kita bahas mengenai apakah ikan di akuarium kita bisa kesetrum. Nah ini kalau gue salah tolong dikoreksi karena memang gue baru cari tahu dan ini bukan bidang gue sebetulnya. Karena memang gue pelihara ikan, mau tidak mau gue coba cari tahu dan coba kita sharing sama sahabat-sahabat Gemvlog hobis ikan. Wong sebelumnya gue bilang nama-nama ikannya, nama biologi gue suka susah. Sekarang karena pelihara ikan, nggak cuma biologi aja kita mesti belajar. Kita mesti belajar kimia nih sekarang. Ada ion-ion, ada elektrolit, non-elektrolit,
konduktor, isolator, ya gitu-gitu yang mesti kita pahami. Wah, ternyata pelihara ikan nggak cukup cuma tahu ikannya, airnya, dan segala macam yang support mengenai hobi kita ini, kita harus cari tahu juga ternyata sahabat Joyvlog. Nah, jadi tuh banyak yang bilang, ada yang bilang ikan nggak bakal mati kesetrum di air, gitu kan? Kayak waktu itu gue pernah kesetrum di akuarium piranha yang gue punya. Akuarium Sarasalmus manueli yang gue punya, lagi gue mau kasih makan, gue masukin pinset pakai besi, dan kemudian gue nggak pakai sendal, itu gue kesetrum dan lemes banget. Itu ada arus listrik yang bocor. Nah, pertanyaannya kenapa Sarasalmus manueli gue nggak mati? Nah, kita akan bahas secara detail, jangan sampai kita yang mati, dan juga ikan kesayangan kita juga mati, karena memang kelalaian atau ketidaktahuan kita mengenai ini. Karena gue berusaha mencari tahu, tadi gue juga acu tak acu dengan setrum dan menyetrum ini, padahal tiap kali kita udah sering kesetrum sama kiper gue, ya enggak? Ya, betul. Betul ya? Karena memang kesetrum itu bagian dari keseharian kita dalam melakukan maintenance ya. Sampai lemes kita ya. Nah, cuman gimana caranya kita bisa mengurangi lah ya. Kita beli pinset. Pinset. Ya, kita beli pinset supaya sebelum kita masukin tangan, kita udah bisa takar, oh ini ada arus listrik yang bocor atau enggak. Karena kalau memang arus listrik yang terlalu kecil, si ikan itu tidak akan mati kesetrum memang. Nah, pertanyaannya timbul kemudian, lalu para penangkap-penangkap ikan yang tidak bertanggung jawab di luar sana, yang sering menangkap ikan di sungai maupun di laut menggunakan alat setrum, kenapa ikannya bisa kesetrum? Dan sampai mengeluarkan aturan dari pemerintah bahwa tidak boleh menangkap ikan dengan alat setrum, gitu kan? Denda bisa mencapai 1,5 miliar. Berarti kan ikannya bisa mati karena setrum. Betul. Nah, ini gue mempelajari lebih dalam lagi. Kalau ibaratnya di wartawan, di dunia jurnalistik, ketika kita mau menyampaikan informasi, kita harus mencari sumber yang lebih dalam untuk bisa membuat in-depth news. Asik. Kita mau buat in-depth news, berita yang mendalam. Makanya itu gue mencoba untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai kok ikan ini bisa mati kesetrum, tapi di akuarium kita nggak pernah mati kesetrum. Kita yang hampir mati kesetrum. Nah, ternyata di sungai itu, atau di kali kah, atau di danau kah, itu kan banyak buangan limbah yang teraliri ke sana, kemudian banyak limbah pabrik, limbah rumahan, dan banyak juga sampah-sampah yang sudah berbagai macam itu bergabung menjadi satu, limbah-limbah itu bergabung menjadi satu, sehingga menciptakan atau memberikan kandungan ion-ion tertentu di dalam si sungai maupun si kali. Jadi si ion-ion ini bisa menghantarkan listrik. Nah, terus kalau di akuarium kita nggak ada ion-ionnya, ya kan? Tetap ada. Makanya ada beberapa fishkeeper juga yang ngomong ikan gua mati di akuarium kesetrum. Berarti persentase kemungkinan kematian ikan pada akuarium yang ada aliran listriknya masih tetap ada. Kalau kecil yang memang nggak mati ikannya, apalagi dia kan nggak injak lantai, nggak grounding kan istilahnya. Tapi apakah ada kemungkinan dia mati? Mati ada. Kalau berkontak langsung mungkin menurut gua dia bisa mati karena arus listrik yang cukup besar. Misalkan kabel power head bocor, dia nempel tuh bibir ya kan, nggak boncos, nggak monyet, lumayan itu ya kan. Apalagi kayak begini sahabat Joyvlog. Nah, kalau begini kan banyak kan kita dari kayu nih akuarium, ya kan. Cuman yang kayak begini nih besi, ini besi langsung ke lantai sahabat Joyvlog. Nah, besinya ini langsung ke lantai. Ini bisa memungkinkan ikan kita ikut mati juga karena bisa menghantarkan listrik, kecuali si akuarium kita pakai busa ati, busa karet. Jadi sudah terisolator, sudah terhambat arus listriknya dengan busa karet yang kita pakai, atau enggak dengan spons, atau enggak dengan styrofoam. Jadi tidak ada negatif atau tidak ada arus negatif yang bisa masuk ke dalam si akuarium itu atau ke kaca akuarium. Kadang kita pasang lampu aja, kita pegang akuarium aja bisa nyetrum. Kadang kita grounding sampai ke lantai. Ini yang gua pelajari, tapi kalau salah tolong dikoreksi supaya kita bisa belajar bersama untuk kepentingan kita memelihara ikan kita. Jangan sampai ikan kita mati karena hal konyol. Kita udah melakukan perawatan sedemikian rupa harian,
dan tiba-tiba ikan kita mati karena hal konyol yang kita tidak tahu dan kita tidak pernah duga-duga. Nah, makanya ini gue sangat tertarik banget membahas dan mencari tahu mengenai listrik-listrik di dalam air ini. Gitu, sahabat JM Vlog. Nah, jadi di literatur yang gue baca juga, ternyata air itu menjadi salah satu penghambat arus listrik sebenarnya. Bukan konduktor, isolator malah. Menghambat arus listrik si air. Tapi yang terjadi selama ini kita banyak kesetrum karena steker kita kena air. Udah habis itu kita punya power head bocor di dalam akuarium. Akhirnya satu akuarium begitu kita pegang kesetrum. Lah, berarti yang diomongin itu salah dong. Air itu isolator, menghambat arus listrik. Tidak, makanya tadi disebutkan di awal gue bilang ada ion-ion tertentu yang di dalam air bisa menghantarkan listrik. Seperti contohnya garam. Dia kan ada elektrolit, kan ada penghantar listrik itu ada elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit itu ada kandungan ion-ion yang memang bisa menghantarkan listrik. Kalau yang ion-ion yang bisa menghantarkan listrik itu berarti seperti garam, NaCl dan segala macamnya itu kandungan yang bisa menghantarkan listrik. Non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya larutan gula. Larutan gula tidak bisa menghantarkan listrik. Makanya ini cuma cocok logi ya. Begitu orang kesetrum dikasih air gula. Ya nggak sih, Kak? Mungkin ya. Gue juga nggak tahu sih. Memang kan kesetrum kasih air gula kan. Nih, habis kesetrum dia nggak kaget. Iya nggak sih? Nggak segar malah kencing manis loh. Kan gitu kan? Nah, kenapa? Baru 2-3 hari yang lalu gue juga kesetrum. Boleh tanya kiper gue. Kiper gue lagi makan, gue kesetrum. Karena memang kan kita lagi PPKM begini kan, kemarin kita juga lagi persiapan menghadapi PPKM begini kan, memang kita di rumah terus, Hendra ya. Jadi gue juga ikut banyak bantu-bantu ngurusin di rumah. Alhasil, kemarin gue taruh, gue punya lampu begini, main 172, tiba-tiba merosot. Sud! Letak! Kacanya pecah, bro. Kacanya pecah. Nah, improvisasi gue ini membawa gue dengan angan-angan yang fantasi yang liar. Jadi fantasi liar ini bahaya juga ya kan. Gue coba lah tes colok ya kan, dengan kondisi nggak ada lampu nih ya kan. Oh, nggak ada kaca. Ya. Dengan kondisi nggak ada kaca nih, colok. Tek. Nyalain. Tek. Oh, masih nyala. Matiin ah. Kalau nggak ada lampu, nggak ada apa? Nggak ada kaca. Nggak ada kacanya. Bagus nggak ya? Gua tes dulu, pasang kop di luar kaca kan. Pasang tes di luar kaca. Baru gua dari begini nih, kan kop udah siap nih, tinggal masuk. Ini udah mati loh. Ini udah mati, tapi listrik masih nyolok. Gua pegang bagian hitam ini begini dikit aja. Waduh, nempel bro. Nempel ya kan, panik. Satu lagi megang, mau lepasin, dua-duanya nggak kelepas, teriak lah gue. Bener-bener kali itu gue merasakan yang namanya kesetrum dan nempel listrik itu begitu loh, lemes dan campur kaget. Tapi kayak udah lewatnya kayak lemes-lemes habis naik kora-kora gitu, gimana sih lututnya? Kayak nyes, kayak enteng banget badannya gitu ya kan. Enak loh. Mau coba? Gue kirim nih. Ini jadi kenang-kenangan dan jadi pengingat gue bahwa ini nggak boleh main-main, nggak boleh berfantasi liar ini. Mengerikan fantasi liar ini. Bener-bener nempel bro. Jadi janganlah berimprovisasi dengan alat elektronik. Jadi karena memang gue kesetrum itu juga dan ada komentar mengenai setrum-setrum itu, makanya gue mempelajari hal yang tadi gue sampaikan. Memang itu bukan bidang gue dan juga bukan kemampuan gue, tapi gue berusaha untuk mencari tahu supaya bisa mendukung gue untuk bisa merawat ikan-ikan gue. Nah, balik lagi ke sini. Apakah ini bisa nyetrum kalau gue taruh di dalam air? Nah, menurut yang gue tanya kepada supplier main internasional maupun main untuk di Indonesia, penggunaan yang paling maksimal adalah seperti ini katanya. Tapi gue tetap ada yang gue gantung di atas, tetap ada yang gue gantung, tapi tetap ada yang gue celup.
Nah, gue tanya dia, perbedaannya ketika gue celup dan gue gantung, apa yang membuat itu berbeda? Satu, pencahayaan. Yang kedua, lebih tahan lama ternyata. Kop-kopan nih sahabat Jamvlog, kalau misalkan di rumah, sekarang lagi di depan akuarium, ayo kita deketin akuarium kita. Wih gila, gue udah kayak membuat motivasi gak sih? Enggak. Nah gini, nih, deketin akuarium, kita lihat kop-kopan yang di sebelah sini. Pecah-pecah nggak? Kalau kita nggak taruh di dalam air. Kita lihat simpelnya dari sini dulu. Ya kan? Nanti baru kita ngomong ke partikel lampunya. Nah, itu alat pendukungnya aja, untuk menempelkan aja suka pecah-pecah. Karena apa? Panas. Jadi berarti durability-nya lebih lama ketika kita cemplung. Nah, yang ketiga, ada yang komen bahwa itu bisa buat air jadi panas, menaikkan suhu. Ya bagus dong, menaikkan suhu. Setinggi-tingginya suhu lampu, lebih pelan-pelan naik. Dan begitu dia sudah capai panas tertentu, dia nggak akan mungkin naik lagi, karena dia nggak membawa heater menurut gua. Dia tidak membawa panas yang terus-menerus naik. Karena memang kan terkontrol dengan adanya air di sini, volume air yang ada di tank, ya kan? Ya jadi panasnya segitu-segitu aja. Kan karena dia pasti punya maksimal panas yang sudah tertakar dari lampu yang nyala gini terus kan. Jadi kan nggak mungkin naik terus panasnya. Kemudian itu sudah dibantah juga yang ketiga untuk menaikkan suhu, tidak. Nah, ada satu yang dibilang sama ini yang bagusnya adalah ketika orang jualan, dia kasih kelebihan dan kekurangan. Nah, menurut beliau, ketika kita taruh di dalam air seperti ini, kekurangannya adalah view kita terhalang, nggak clean, nggak bagus menurut sebagian orang yang suka akuariumnya rapi dan nggak ada banyak tetek bengek ya, nggak banyak tetek bengek di dalam, udah tetek bengek lagi ya kan, aduh, jadi bengek gue. Nah, nggak banyak partikel-partikel atau nggak banyak equip di dalam lampu, pasti ini mereka nggak suka. Ini bukan tipe dia banget kalau ada terlihat seperti ini. Nah, itu yang pertama kekurangannya. Yang kedua adalah kalau akuarium yang terlalu mepet lah, 50, 60 ikan yang sudah agak besar, ini terutama untuk arwana kayaknya. Ikan-ikan lain juga sih. Kalau misalkan lagi lapar begitu kita lempar makan, kita suka nyontok kan, suka nyamber mana-mana kan, nyenggol lampu. Sisiknya bisa lepas lah, bisa lecet lah. Nah itu kekurangannya ketika kita taruh lampu di dalam air. Selebihnya tidak ada lagi sih sebenarnya. Jadi menurut gua ini adalah pilihan. Kita mau taruh di atas, mau taruh di bawah, mau posisi atas, mau posisi bawah, mau gantian supaya fair ya. Biar sama-sama enak. Itu bebas menurut gua. Nggak ada satu hal mutlak di mana kita harus taruh di atas, di mana kita harus taruh di bawah, gimana kita harus posisi di atas, di bawah, gantian. Ya kan? Tergantung enaknya aja gimana. Tergantung permainan membawa kita. Mau di atas, mau di bawah, bebas. Nah, kayak gue mau tunjukkan. Tadi kan gue ngomong, ayo dekatkan kita lihat kop kita. Gue tunjukkan yang sebelumnya banyak gue pakai kop-kopan. Ketika gue nggak masukkan si kop ke dalam air. Si lampu ke dalam air. Yuk, kita tunjukkan. Gue tadi udah ambil satu. Untuk gue ambil sampel. Gue ambil sampel. Seperti ini. Nah, sahabat Jamvlog. Kalau sahabat Jamvlog lihat di sini, ini belum terlalu parah karena memang belum lama gue pakai. Dan juga lampu ini tidak terlalu panas lampunya. Bukan lampu Cosmo. Tapi ini bukan lampu Cosmo yang 4 warna itu, cuma lampu putih biasa. Lihat, kelihatan nggak sih? Tuh, kayak rambut-rambut. Iya nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, kayak merumbai-rumbai. Ya bulu ketek gitulah ya. Nah tuh gitu ya. Nah ini jadi dari segi alat pendukungnya aja durability-nya udah berkurang. Gimana unitnya menurut gue. Jadi ya itu balik lagi ke pilihan. Mau dicemplung mau nggak dicemplung itu balik lagi pilihan. Kalau gue pribadi nggak bisa menyatakan harus dicemplung, harus di atas. Karena apa? Gue juga ada yang pakai di atas. Karena kan tergantung tempat kita juga. Kalau misalkan tempat kita nggak bisa taruh di cemplung dan ikan kita juga nggak bisa tahu ikan cemplung, ya percuma juga kita mau bilang harus dicemplung gitu kan. Contoh, ketika kita punya darts, ikan nila kita nyelip di lampu, nggak disontok pecah, bohong sih. Kalau darts gue yang 63 cm itu, ada ikan nila di sela-sela lampu, itu jauh-jauh udah antisipasi, langsung keluarin meriamnya, cetup, pecah pasti lampu kita. Antisipasinya gimana?
ya diangkat lampunya, jangan ada terendam, supaya si that's enak sontoknya ya kan. Nah, balik lagi ke masalah setrum menyetrum. Yang bisa mengantarkan arus listrik secara sempurna adalah air laut. Nih, air laut. Kenapa gue bilang air laut? Nah, kenapa gue bilang air laut bisa menghantarkan arus listrik secara sempurna? Karena dia ada kandungan-kandungan, ada elektrolit yang bisa menghantarkan listrik. Seperti ada garamnya, kemudian ada kandungan-kandungan atau partikel-partikel yang bisa menghantarkan listrik. Makanya kadang nggak ada listrik yang nyetrum pun, kita masuk ke ini permukaan air, tangan kita begini, kasih jarak sedikit, itu kayak ada nyetrum-nyetrum dikit, geli-geli asik gitu. Nah, itu air laut. Tapi kalau air tawar, biasanya air galon, air mineral, air galon, itu nggak bisa menghantarkan listrik. Kalau dia nggak ada ion-ionnya, air itu nggak bisa menghantarkan listrik. Biasanya, kenapa yang ikan-ikan yang kita pelihara tiba-tiba mati karena ada arus listrik? Itu biasanya habis kita lempar garam ikan kah, habis itu kita kasih tablet mineral kah, karena bisa menghantarkan listrik. Itu salah satu elektrolit atau ion-ion yang bisa menghantarkan listrik. Makanya si ikan bisa ikut kesetrum, karena dalam satu kolam itu ada ion-ion yang bisa menghantarkan listrik. Sama seperti di sungai, ada ion-ion itu, makanya ikan-ikan di sungai kadang disetrum aja bisa naik, bisa mati, bisa pingsan gitu kan. Termasuk orang yang nyetrum juga sudah banyak yang meninggal kan. Nah, tapi kenapa kadang kita lihat nih, makanya kita harus hati-hati banget sahabat Jamvlog. Kalau sahabat Jamvlog lihat di berita-berita, sekarang boleh dicoba search di Google, kalau ada suami istri meninggal karena habis bersihin kolam. Dia lihat air ikan-ikan di kolamnya itu tenang begini. Tenang begini, tapi begitu tangannya masuk ke dalam, ternyata power head, ternyata filternya itu nyetrum. Padahal filternya ada power headnya di ujung sana, dia pegang sini nyetrum. Dan setrumnya cukup tinggi. Alhasil ditarik sama istrinya ikut meninggal juga karena mengalir juga, nempel jadi meninggal juga. Ya itulah makanya kenapa di air laut kebanyakan power head itu mahal, karena dia menggunakan DC. Sampai lampu aja semua DC, ini kayak ada modul-modulnya semua gini kan DC nih. Ini kan lampu air laut. Nah, ini menggunakan DC. Jadi untuk mencegah adanya setrum menyetrum, kayak pompa gue yang di dalam itu kan juga DC. Makanya pelan-pelan pompa DC ini memang lebih mahal, tapi lebih safety untuk kita yang pelihara ikan sebetulnya. Kita menjaga ikan, tapi kalau kita nggak menjaga keselamatan kita sendiri, ya ikan kita nggak ada yang rawat kalau kita mati, gitu kan. Jadi tetap berhati-hati. Ada yang bilang hobi ini ekstrim karena berhubungan dengan air dan listrik, karena keduanya ini bisa membawa musibah ketika mempunyai volume yang cukup besar. Misalkan air dalam volume segini di dalam tank bagus, tiba-tiba meledak, jadi air bah. Nah, dalam dua ini, air dan listrik, kalau masih bisa kita atur dan kita batasi, ya menjadi sangat berguna dan bermanfaat buat kita. Cuman kalau nggak bisa kita atur dan kita nggak bisa pergunakan dengan baik, bisa jadi musibah untuk kita. Listrik kalau masih dalam kondisi aman bisa colok, bisa buat kebutuhan kita sehari-hari. Tapi kalau kita nggak bisa lagi, arusnya terlalu kencang, kita nggak bisa pergunakan dengan baik, kita yang mati sama tuh arus, gitu kan? Hancur kita sudah, gitu kan? Jadi gitu sahabat Jamvlog, konten kita kali ini panjang sekali karena memang gue cari tahu banget soal ini, karena menurut gue, untuk gue pribadi ini sangat penting buat gue pribadi. Nggak tahu buat para penonton, tapi gue berharap kita bisa sharing di kolom komentar, kita bisa saling berikan informasi. Kalau gue pun ada salah, tolong dikoreksi, karena memang ini gue hanya mencari berita dan menyampaikan apa yang gue baca. Kadang penyampaian gue kurang satu kata, penyampaian gue kurang dengan satu kalimat, itu sudah artinya berbeda dan juga udah terminologinya, pemahamannya sudah beda.
Makanya ketika gua ada salah tolong dikoreksi supaya tidak banyak orang lagi yang salah. Kalau gua salah di sini gitu ya kan. Jadi bisa langsung koreksi di kolom komentar. Nanti kalau yang paling masuk akal nanti bisa gua pin supaya yang nonton bisa langsung nonton lihat komentarnya, bisa nggak terbodohi atau tersesatkan sama apa yang gue sampaikan. Jadi kita sama-sama belajar lah intinya. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada ilmu pasti dalam kita memelihara ikan. Intinya terus belajar karena ilmu itu terus berkembang, gitu kan? Jadi gitu sahabat Jamvlog, konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jamvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tentang Jamvlog. Oke sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!